Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Sehat semua ya. Di sini sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu mau kita atur tempat duduknya. Yang belum rapi silakan dirapikan, lalu dilihat ya di sekitarnya apakah ada sampah. Kalau ada sampah silakan dibuang dulu ya nak, biar kita juga nyaman, bersih. Ya baik, terima kasih anak-anak yang sudah membuang sampahnya pada tempatnya. Kita akan berdoa sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini. Silakan Ajura pimpin kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Ajura telah memimpin kita berdoa. Sekarang di sini Ibu mau kita ice breaking dulu nih. Kita tepuk semangat ya anak-anak. Tepuk semangat. 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 Terima kasih anak-anak. Baik, di sini Ibu akan mengabsen kalian. Apakah ada yang tidak hadir untuk pagi hari ini? Siapa tahu ada temannya yang menitipkan surat dari orang tuanya. Oh, baik. Hari ini hadir semua ya anak-anak. Baik, kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya tentang keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Baik, sebelum Ibu menayangkan materi Ibu ingin menggali pengetahuan kalian yang sudah kalian dapat di minggu lalu. Ibu mau bertanya, apa yang menurut kalian dimaksud dengan keanekaragaman hayati di sekitar kita? Apa ada yang bisa jawab? Iya, silahkan Putri. Iya, betul sekali. Keanekaragaman hayati di sekitar kita adalah variasi berbagai jenis makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, serta interaksi antara mereka di lingkungan tempat tinggal kita. Ibu mau bertanya lagi, apakah kamu tahu contoh-contoh keanekaragaman hayati yang bisa kita temui di sekitar lingkungan tempat tinggal kita? Ya, silahkan Budi. Iya, benar sekali ya anak-anak. Yang dikatakan Budi, contoh keanekaragaman hayati yang bisa kita temui di sekitar lingkungan tempat tinggal kita meliputi berbagai jenis tumbuhan seperti pohon mangga, tanaman hias, dan beragam jenis serangga serta burung yang hidup di sekitar taman dan perkarangan rumah. Lalu Ibu ada dua pertanyaan lagi. Mengapa penting bagi kita untuk memahami keanekaragaman hayati di sekitar kita? Apa ada yang tahu jawabannya? Ya, silahkan Wahyuda. Betul. Penting bagi kita untuk memahami keanekaragaman hayati di sekitar kita, karena hal tersebut membantu kita lebih menghargai dan menjaga lingkungan tempat tinggal kita, serta memahami keterkaitan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Nah, Ibu punya pertanyaan terakhir. Bagaimana menurutmu keanekaragaman hayati bisa memengaruhi kehidupan sehari-hari kita? Ya, silahkan Reja. Ya, betul. Keanekaragaman hayati memengaruhi kehidupan sehari-hari kita dengan menyediakan udara bersih, sumber pangan, obat-obatan alami, serta memengaruhi keseimbangan ekosistem yang ada. Pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan manusia dan keberlangsungan kehidupan kita di bumi ini. Baik anak-anak, kita sudah menjawab pertanyaan kita tadi ya. Ibu menggali informasi
yang sudah kalian dapatkan di pertemuan minggu lalu. Sekarang Ibu akan melanjutkan materi kita di PPT Ibu. Di sini keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman menuliskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Baik, kita masuk lagi. Terdapat beberapa jenis keanekaragaman hayati, yaitu yang pertama keanekaragaman spesies atau species diversity. Jenis keanekaragaman hayati ini mencakup berbagai jenis makhluk hidup yang ada di suatu daerah atau lingkungan. Contohnya, di hutan kita bisa menemukan berbagai jenis pohon seperti pohon mangga, pohon jati, pohon cemara, dan berbagai jenis hewan seperti burung, kera, terenggiling. Pasti anak-anak pernah melihatnya kan? Ya, lalu yang kedua kita lanjut keanekaragaman genetik atau genetic diversity. Ini berkaitan dengan variasi genetik dalam suatu spesies. Contohnya, dalam populasi tumbuhan pisang ada banyak variasi warna buah dari hijau, kuning hingga merah. Bahkan variasi genetik ini memungkinkan spesies bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Lalu yang ketiga, keanekaragaman ekosistem atau ekosistem diversity. Ini merujuk pada berbagai jenis ekosistem yang ditemukan di berbagai wilayah. Misalnya di Indonesia terdapat hutan hujan tropis, savana, dan terumbu karang. Setiap ekosistem ini memiliki spesies-spesies unik dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Lalu yang keempat ada keanekaragaman habitat atau habitat diversity. Jenis keanekaragaman hayati ini mencakup variasi habitat yang ditemukan di suatu daerah tertentu. Misalnya nih, kita di sekitar sungai, kita bisa melihat atau menemukan berbagai jenis habitat seperti hutan mangrove, rawa-rawa, dan hutan riparian. Setiap habitat ini mendukung keberagaman makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Seperti yang kita tahu kan, di hutan mangrove atau rawa-rawa itu terdapat banyak makhluk hidup seperti ada kera, bahkan buaya, ular, dan semacamnya. Lalu dengan kita memahami jenis-jenis keanekaragaman hayati ini, anak-anak, kita dapat menghargai keragaman alam yang berbagai macam yang sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kita manusia di muka bumi ini. Lalu kita harus menjaga keseimbangan ekosistem kita untuk tetap berlanjut, karena itu akan memberikan dampak pada kehidupan kita di bumi. Lalu kita akan masuk ke manfaat keanekaragaman hayati di bidang sandang dan pangan. Jangan salah ya anak-anak, keanekaragaman hayati itu kita bisa menghasilkan pangan. Anak-anak tahu apa itu pangan? Iya, pangan adalah makanan sehari-hari kita atau makanan pokok kita yang dihasilkan dari tadi keanekaragaman hayati yang tumbuh di sekitar kita. Lalu sandang itu kita pembuatan seperti kain ini, baju yang kita pakai gitu ya anak-anak. Lalu
kita masuk ke pangan. Keanekaragaman hayati memberikan berbagai sumber makanan seperti yang telah Ibu bilang tadi, atau bahan baku alami yang esensial bagi kehidupan manusia, ya kita ini, seperti tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran, dan hasil laut. Itu merupakan contoh keanekaragaman hayati yang tersedia oleh pangan, anak-anak. Lalu kita lanjut ke sandang. Sandang seperti yang Ibu bilang tadi, itu adalah penghasilan dari kain. Nah, keanekaragaman hayati ini juga menyediakan serat alami. Nah, kain itu kan kita terbuat dari kapas ya. Kapas lalu diproduksi oleh pabrik untuk menjadi baju, lalu dan tekstil. Kita lanjut di manfaat keduanya di bidang ekologi. Nah, penyediaan yang pertama, penyediaan habitat. Keanekaragaman hayati menciptakan beragam habitat di berbagai spesies. Ini memungkinkan ekosistem yang seimbang dan berkelanjutan. Lalu yang kedua, di siklus nutrien. Organisme dalam keanekaragaman hayati terlibat dalam siklus nutrien seperti peran tumbuhan dalam siklus karbon dan nitrogen yang penting menjaga keseimbangan ekologi. Nah, lalu yang terpenting kita adalah keanekaragaman hayati ini memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan berlangsung kita di bumi ini, anak-anak. Jadi, keanekaragaman hayati ini memberikan sumber daya alam atau pemasukan untuk kita. Lalu kita sebagai manusia harus apa? Harus menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap berlanjut dan berjalan. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan yang Ibu telah berikan, di sini Ibu akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik. Di sini Ibu memberikan LKPD keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan spesiesnya. Di sini Ibu minta kalian untuk mengamati gambar-gambar di sampingnya yang merupakan contoh dari keanekaragaman hayati. Lalu kalian bisa menggolongkan atau mengidentifikasikan yang mana termasuk jenis gen, yang mana jenis ekosistem dan spesies ya anak-anak. Di situ ada gambar 1, 2, dan 3. Kalian sertakan alasannya. Ibu tunggu kalian mengisinya 15 menit dari sekarang. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi sudah mengisi lembar kerja peserta didik yang telah Ibu berikan, di sini mari kita keluar sebentar, keluar kelas untuk mencari beberapa daun kering. Nah, terserah mau pohon mangga, pohon apa yang ada di sekitar sekolah kita kumpulkan ya. Kita akan membuat suatu kolase gambar kucing dari daun kering tersebut. Silahkan kalian keluar lapangan dulu. Ibu juga keluar sambil tanya-tanya Ibu, bisa ya. Nah, anak-anak sudah dapat semua kan daun keringnya? Ya, bagus anak-anak. Di sini kita akan menggunakan daun kering tersebut untuk membuat kolase gambar kucing seperti contoh ini. Ya, kira-kira bisa kan anak-anak? Ya, syukurlah kalau bisa. Ibu beri kalian waktu 30 menit untuk merancang kolase gambar kucing ini dari daun kering yang kalian dapat ya. Ini secara berkelompok
Silahkan kalian pilih kelompoknya masing-masing, terserah dan bebas ya. Untuk kelompoknya, dalam satu kelompok ada 4 orang. Silahkan membentuk kelompok. Dan oh ya, ini ibu lupa, ini kertas HPS kosongnya ya, untuk kalian rangkai menjadi kolase gambar kucing yang seperti ibu kasih contohnya tadi. Silahkan kalian berkreasi sekreatif mungkin, bebas ya, ibu tunggu. Nah, semua kelompok pastinya sudah membuat kolase gambar kucing dari daun kering tadi ya anak-anak. Pasti hasilnya sangat bermacam-macam. Ibu harap kalian semua bisa. Lalu di sini ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Kalian nanti tulis nama kelompoknya siapa aja ya. Lalu kita deskripsikan kegiatan apa yang telah kalian dapatkan hari ini. Tentunya mengenai tentang kolase gambar kucing tadi ya anak-anak. Apakah ada mengalami kesusahan atau justru kalian malah senang? Silakan kalian tuliskan bersama kelompok kalian. Nah, anak-anak, sudah selesailah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini kita telah mempelajari materi keanekaragaman hayati yang mengajarkan kita tentang keragaman makhluk hidup yang sudah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Nah, keanekaragaman ini memiliki variasi genetik dan peran ekosistem dalam menjaga keseimbangan alam. Seperti yang ibu telah sebutkan tadi, keanekaragaman berfungsi di pangan atau bahan pokok dalam makanan kita sehari-hari. Lalu sandang itu adalah pakaian yang telah kita pakai sehari-hari, itu adalah diambil dari pohon kapas atau pohon rami. Lalu di ekologi, nah hal ini pastinya membantu kita dalam di kehidupan sehari-hari kita ya anak-anak. Lalu kita harus menjaga ekosistem alam agar tetap berjalan semestinya. Baik, itu saja pelajaran pada pagi hari ini. Ibu tutup kita dengan berdoa. Silahkan Wahyuda pimpin kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih anak-anak. Ingat kata ibu tadi ya, kita harus menjaga ekosistem alam kita untuk menjaga dari keseimbangannya, keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar kita. Baik, ibu keluar kelas dulu ya.